Nah, di sini ada soal, ada 3 ya. Kita akan mengerjakan bentuk seperti ini. Nah, untuk soal yang A dulu nih. Untuk soal yang A ini sebenarnya cara berpikirnya, pada saat kita ngeliat soal, ini ada angka 4 ya. Angka 4 ini sebenarnya harus kita pikirkan, dia itu bisa nggak dibikin seperti bilangan prima? Bisa dong ya, contohnya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Oke? Jadi, bentuknya kita buat 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Terus di dalam kurung, nah dalam kurung boleh dia begini boleh lah ya. N tambah 1, oke. Dikurang 2 pangkat 2N ditambah 1 dibagi dengan 4 itu 2 pangkat 2 ada N-nya gitu ya. Atau boleh juga kita kurung dah gitu ya. Nah, setelah kita melihat saya kayak gini, ini artinya kita bisa kalihin nih yang ini nih ya. Jadi kita kalau ketemu bentuk seperti ini kalihin, jadi gimana? 2 dikali 2N ya, 2 kali N itu 2N sama 2 kali 1 plus 2. Oke? Dikurang 2 pangkat 2N tambah 1 dibagi dengan apa? 2 pangkat, nah ini juga dikalihin ya. Jadi 2 pangkat 2N. Oke, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatiin lagi. Sekarang bentuk seperti ini bisa kita buat begini nih, kita pecah jadi gini, 2 pangkat 2N ditambah 2 per 2 pangkat 2N, kita kurangin dengan 2 pangkat 2N tambah 1 per 2 pangkat 2N. Oke, konsepnya seperti itu ya. Nah, kalau lupa gini nih, misalnya kita pernah belajar waktu SD 5 dikurangin 3 per 7. Kan kita bisa buat jadinya 5 dibagi 7 dikurangin 3 dibagi 7. Oke? Kayak gitu ya. Nah, terus udah kayak gini, berarti gimana nih? Kalau misalnya bentuk pangkat ya, jadi kita tulis dulu di atasnya nih, 2 pangkat 2N ditambah 2. Yang kalau bagi ini kan plus ya. Kalau dia mau dinaikin ke atas, kita bisa bikin jadi kali. Pangkatnya ininya tandanya berubah. Jadi kalau plus 2N jadi min 2N. Ya, dikurang, kita coba lagi sebelah sini ya. 2 pangkat 2N ditambah 1 dikali 2 pangkat sama dong min 2N. Gitu ya. Nah, karena ininya sama-sama 2, kita bisa menjumlahkan pangkatnya ini sama ini digabung. Nah, jadi seperti ini nulisnya nih. Kita nulis sekali aja. Terus 2N ditambah 2 dikurangin 2N. Boleh digabung ya. Dikurang sama nih yang ini juga. Jadi 2 gimana? 2N ditambah 1 dikurangin 2N juga. Oke. Nah, terus udah gitu. Berarti kan ini sebenarnya bisa dicoret nih. Karena 2N dikurangin 2N habis ya. Ini juga sama ya. 2N kurang 2N habis. Nah, jadi kita cuma ada sisanya yaitu 2 pangkat 2 dikurangin 2 pangkat 1. Kalau udah ini kan gampang ya, 2 pangkat 2 kan 4 dikurangin 2. Hasilnya adalah 2. Oke? Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang kita akan kerjain yang B. Ya. Oke. Untuk yang B, yaitu soalnya, kita tulis di sini aja ya. Ada X kuadrat dikali Y kuadrat dibagi dengan Z pangkat 3. Ya. Terus dibagi dengan X pangkat 3 dikali Y per Z kuadrat. Oke. Nah, kita fokus ke sini. Kalau misalnya ini kita tulis ulang, jadi X kuadrat dikali Y kuadrat per Z pangkat 3. Kalau dibagi secara matematika dasar diapain? Nah, ini dibalik dong ya kan, yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Udah kita balik aja dah. Jadi Z pangkat 2 per X pangkat 3Y. Gitu ya. Terus udah gitu, di sini kita perhatiin ada yang huruf yang sama. Nah, berarti ini bisa kita buat gini, X pangkat 2 dikali X pangkat min 3 ya, karena ini kan posisinya di bawah nih. Di bawah kalau naik ke atas itu berubah tanda ya. Nah, terus yang Y-nya sama ya, kita tulis saja Y pangkat 2. Nah, Y-nya ada pangkat 1 nih. Kalau naik ke atas jadi Y pangkat min 1. Oke.
Nah, terus apa lagi? Dikali Z pangkat 2, dikali lagi dengan Z pangkat min 3. Paham ya? Nah, udah kayak gini, berarti karena dia udah sama, jadi kita bisa menjumlahkan aja atasnya. Nah, jadi kita tulis sekali aja X. Nah, terus 2 ditambah min 3, jadi min 1. Y-nya 2 tambah min 1, jadi 1 ya. Z-nya jadi min 1. Oke. Nah, ini kalau pangkatnya pangkat negatif. Gimana kalau misalnya mau dibuat pangkat positif? Ya, kita tinggal balik aja. Kalau dia pangkat min 1, artinya min, itu artinya 1 per. 1 per X pangkat 1. Cuma 1 nggak saya tulis, jadi kita hapus saja. Dikali Y, ya. Dikali, nah ini ada min nih. Kalau min dia 1 per, ya. Z. Nah, kalau kita buat sederhananya, 1 kali Y kali 1, itu jadi Y, ya kan? Yang atas ya dikalihin, yang bawah dikalihin jadi XZ. Nah, ini jawaban yang paling sederhana. Oke, kita tulis ulang yang C. Jadi A pangkat P tambah Q kuadrat dikurangin A pangkat 2Q dibagi dengan A pangkat Q A pangkat 2P min 1. Nah, kalau kita perhatiin bentuk ini, kita harus ingat ya, bentuk seperti ini nih. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, rumusnya itu A min B dikali dengan A plus B. Oke. Nah, kenapa kita bisa berpikir seperti ini? Karena ya, kita bisa, di sini kan ada kuadrat nih ya. Nah, penulisannya kita ulang gini deh ya. A pangkat P tambah Q kuadrat. Ini penulisannya boleh dibuat A pangkat Q kuadrat ya. Jadi ini sama aja, Q kali 2 itu jadi 2Q juga. Oke. Nah, per A pangkat Q A pangkat 2P kurangin 1. Nah, jadi kita punya bentuk yaitu seperti ini nih. A kuadrat min B kuadrat ini. Yang mana? Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Oke. Nah, jadi ingat ya, ini sebagai apa? Sebagai A, ini sebagai B. Jadi kita tulis A min B. Jadi gimana A min B nulisnya? Berarti A pangkat P tambah Q min B-nya itu A pangkat Q, gitu kan? Dikali dengan A pangkat P tambah Q plus A pangkat Q per A pangkat Q dikali A pangkat 2P kurangin 1. Ya. Nah, terus sudah gini, kita bisa buat lagi apa nih? Jadi di sini ada bentuk lagi yang bisa kita perhatiin ini nih. Ini bisa dipecah jadi gini. A pangkat P dikali A pangkat Q. Boleh kan? Dikurangin A pangkat Q. Yang ini juga sama nih. A pangkat P dikali A pangkat Q ditambah A pangkat Q. Oke? Ke sini paham ya? A pangkat Q, A pangkat 2P kurangin 1. Nah, setelah kita ngeliat kayak gini, ternyata bentuk ini ada yang bisa kita keluarin ya. Ada A pangkat Q sama A pangkat Q. Nah, jadi bentuknya kita keluarin gini. A pangkat Q buka kurung ya. Jadi A pangkat P dikurangin 1. Nah, kenapa bisa begini? Kalau kita balik lagi ini dikaliin ke sini, jadi apa? A pangkat Q, A pangkat P. Sama dong sama ini. Benar. Terus kalau misalnya ini dikaliin lagi, ini dibuka kurung gitu ya. Ini jadi apa? A pangkat Q, yang ini kan? Benar. Jadi sebenarnya kita cuma ngubah bentuknya aja. Ya. Nah, terus udah gitu dikali lagi. Nah, ini juga sama nih. Yang sebelah sini kita bikin aja A pangkat Q lagi. Buka kurung jadi apa? A pangkat P tapi plus 1 ya. Per A pangkat Q A pangkat 2P kurangin 1. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, terus udah gitu ini gimana nih? Ternyata di sini ada A pangkat Q, di sini ada A pangkat Q. Ya, jadi kalau pangkat kita bisa kalihin jadinya A pangkat Q tambah Q gitu ya. Kalau digabung ya, Q tambah Q gitu ya. Nah, terus ini jadinya nih, yang ini nih ada lagi nih. A pangkat P min 1 sama A pangkat P plus 1. Ingat lagi,
rumus yang tadi. Yang mana nih? Yang rumus yang tadi mana? Oh ini nih, yang A kuadrat min B kuadrat itu ya. Nah, jadi yang mana nih? Ini sebagai A-nya. Ini sebagai A-nya ya, ini sebagai B-nya. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Oke? Jadi bentuknya bentuk A kuadrat min B kuadrat lagi, ya kan? Nah, karena bentuknya A kuadrat min B kuadrat lagi, kita bisa buat jadi gini. Yang A-nya siapa? A-nya itu A pangkat P yang kita anggap ya, B-nya itu adalah 1 ya. Jadinya apa? A pangkat P kuadrat, ya kan? Kan rumusnya A kuadrat min B kuadrat ya. Dikurang 1, B-nya 1 ya, kuadrat. Per A pangkat Q, A pangkat 2P kurangin 1. Ya. Nah, dari sini A-nya, nah Q tambah Q itu berarti apa? 2Q, ya kan? 2Q, terus udah gitu dikali lagi sama, ini jadinya bentuknya A pangkat 2P, ini kan boleh ya, ditulis ini 2P ya, dikurangin 1 per A pangkat Q, A pangkat 2P kurangin 1. Nah, jadi ini ada yang sama nih, ini kita coret. Sehingga kita dapetin hasilnya apa? A pangkat 2Q dikurangin Q. Ya kan, ini kan plus nih. Kalau naik ke atas dia jadinya minus. Jadi jawabannya A pangkat Q yang paling sederhana. Oke. Nah, jadi kita udah ngebahas ya seperti ini.